Selamat malam Kak Velin. Selamat malam. Nah, ini mau menanyakan soal jalur Pacet Canggar Batu Malang, benarkah angker? Kalau aku lihat di sini dari letak geografisnya sebenarnya jembatan ya. Yang dimaksud di sini wilayah Cager itu adalah wilayah perbatasan dahulu kalanya adalah perbatasan wilayah Majapahit dan Singosari sebelum adanya jembatan tersebut ya. Dan juga sempat ada pemberontakan yang aku lihat di sini ya, adanya pengkhianatan dari salah satu panglima dari Majapahit yang menyebabkan adanya pertumpahan darah antara Majapahit dan Singosari, sehingga ada beberapa orang yang melihat bahwasanya jembatan tersebut adalah gerbang gaib, atau yang sering kita sebut juga warga setempat menyebutnya adalah bahwa di situ ada kerajaan gaib ya. Itu ada kaitannya dengan sejarah silam ya di masa lalu mengenai perperangan antara kerajaan Majapahit dan Singosari. Tentunya yang namanya gerbang gaib ataupun kerajaan gaib, di situ banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang memang aku lihat di sini tinggal di situ. Dan kemudian dengan berjalannya waktu sempat terjadi agresi Belanda. Peperangan antara Indonesia dan Belanda juga menyebabkan ya para pejuang Indonesia khususnya ya yang sudah mengenal wilayah tersebut, tempat tersebut juga dijadikan tempat persembunyian paling aman Nah, untuk para pejuang Indonesia. Namun demikian atas ya namanya waktu zaman penjajahan Belanda ini ya, karena sering banyak sekali ya para penjajah Belanda yang terbunuh ketika melewati dan memasuki wilayah tersebut, sehingga menjadikan company Belanda ini penasaran dan menyerbu ya para pejuang Indonesia yang berada dan bersembunyi di wilayah daerah tersebut. Dan kalau aku lihat juga di sini sempat ada terjadi peperangan yang menyebabkan banyaknya korban, terutama para pejuang Indonesia. Dan juga di sini aku lihat ada beberapa juga masyarakat Indonesia yang menjadi korban kekejian penjajah Belanda pada masa di tahun era penjajahan Belanda ya pada masa itu. Dan sehingga dengan berjalannya waktu juga masyarakat Indonesia meyakini bahwa tempat tersebut adalah sangat angker dan sakral. Oleh sebab itu banyak makhluk yang tak kasat mata yang tersembunyi ya, yang berkaitan dengan sejarah kerajaan di masa silam dan juga penjajahan Belanda. Kemudian juga aku melihat di sini juga ada pejuang Indonesia juga, dan menyebabkan tempat tersebut makin angker. Kemudian juga kalau aku lihat di sini di era-era tahun 1990-an sempat terjadi juga ya, flashback balik ke tahun tersebut, ada beberapa kejadian yang menyebabkan kematian ya. Aku lihat di sini ada seorang pengantin wanita yang kalau aku lihat juga di sini sepertinya mendapat malu karena pernah gagal dalam pernikahannya. Akhirnya dia juga aku lihat bunuh diri ya, dan menceburkan diri atau lompat ke dalam sungai tersebut, karena jembatan itu dialirin airan sungai ya, karena dengan fenomena alamnya. Kemudian akhirnya yang tadinya wilayah perbatasan kemudian menjadi ambruk ya dan hancur, kemudian dibangunlah jembatan ya. Dan kalau aku lihat juga di sini sempat ada seorang wanita, yaitu seorang pengantin wanita yang bunuh diri dan juga dia lompat ke sungai tersebut. Maka sering terjadi masyarakat di sekitaran daerah tersebut melihat ada seorang wanita sampai dengan yang berwujud wanita cantik ataupun wanita berambut panjang ataupun wanita yang tidak memakai busana. Itu adalah sosok pengantin wanita yang memang kalau aku lihat di sini ada penderitaan dan kekecewaan dan keputusasaan, sehingga beliau ini
bunuh diri dan melompat ke sungai tersebut. Dan aku lihat lagi di sini ada beberapa kecelakaan muda-mudi yang kebanyakan kalau aku lihat di sini wanita yang pasangan-pasangan yang hendak menikah pada akhirnya terjadi kecelakaan di situ ya sebelum waktu hari H menikahnya, dan juga banyak yang meninggal atau ketika melintasi daerah tersebut akan terjadi kecelakaan dan meninggal. Itu kalau aku lihat itu masih ada kaitannya dengan itu tadi, sesosok wanita yang sangat usil, menampakkan seorang wanita cantik yang sering duduk di atas jembatan, dan juga di pinggir-pinggir jembatan itu adalah sesosok hantu wanita yang memang pernah putus asa dan melompat dan bunuh diri sehingga tercebur ya ke dalam sungai. Dan kalau aku lihat memang dari grafis jalannya yang berliku-liku, kemudian dulu itu adalah sebuah hutan ya, hutan perbatasan antara kerajaan Majapahit dan Singosari. Tentunya di situ juga banyak sekali makhluk-makhluk gaib, bukan hanya berbentuk binatang tapi roh-roh ya, roh gentayangan dan roh-roh jahat juga yang bersemayam di sana. Betul, kalau daerah tersebut disebut adalah gerbang gaib ataupun kerajaan gaib bagi bangsa jin ya. Karena kalau aku lihat di sini dari sejarah di masa lalu sejarah kelam di zaman kerajaan Singosari dan Majapahit yang terjadinya pengkhianatan, sehingga juga di sini ada pembantaian ya, banyak korban jiwa pada masa penjajahan Belanda yang dibantai di situ dan mayatnya banyak dibuang di situ, dan kemudian sehingga menjadikan jembatan atau perbatasan tersebut itu angker ya. Oleh sebab angker itu maka sering terjadi fenomena-fenomena yang di bawah sadar kita terjadi. Seperti aku bilang, ketika seseorang kecewa biasanya ada beberapa masyarakat di situ yang bunuh diri di jembatan tersebut ya. Dan aku lihat juga di sini sering terjadi kecelakaan muda-mudi khususnya, dan juga sering rawan dilewati pada malam hari dengan jalur, dan juga kalau aku lihat di sini medan yang berbelok-belok juga itu sangat membahayakan sekali bagi pengemudi yang berjalan ataupun yang mengemudikan kendaraan di malam hari. Maka ketika seseorang melewati daerah tersebut, perbanyak sholawat, jangan lupa berzikir, dan juga harus sopan. Kalau tidak, di sini harus membunyikan klakson ya, itu menandakan bahwa ada kehadiran kita sehingga makhluk astral yang ada di sekitaran situ tidak kaget. Kadang-kadang tidak banyak orang tahu atau pendatang biasanya yang tidak mengenal daerah tersebut sering mengalami kecelakaan atau gangguan-gangguan hal gaib lainnya yang dikarenakan bahwa tidak sopan karena tidak memberikan bunyi-bunyian atau klakson sebagai penghormatan atau pertanda adanya beliau mau melintasi daerah tersebut. Sehingga memang di situ banyak ragam dan banyak, bukan hanya siluman, iblis, bahkan arwah gentayangan yang aku lihat di sini sangat usil dan jahil. Dan kalau dari medannya juga di sini aku lihat sangat berbelok-belok, dan juga adanya pohon-pohon besar yang menutupi ruas jalur dan pandangan mata kita. Nah, Kak Velin, bisa nggak diterawang lebih dalam? Kan konon ada yang mitos setan penunjuk jalan kematian, dan ada juga dibilang siluman ular dan harimau atau macan putih yang sedang ada berdiri di gapura tersebut. Seperti aku bilang, karena dulunya itu adalah perbatasan wilayah Majapahit dan Singosari, tentunya biasanya penjaganya itu akan berwujud harimau ya. Harimau itu adalah simbol dari bahwa dulu pernah ada dua kerajaan yang memang dulu ini kalau dibilang saudara ataupun bersahabat, pada akhirnya pecah sehingga terjadi longsor, sehingga itu ada batas ya antara daerah tersebut ya. Maka
dengan berjalannya waktu maka dibangunlah suatu jembatan sebagai penghubung antara Mojokerto dengan Malang ya, karena itu memang dulu adalah perbatasan wilayah antara kerajaan Majapahit dan Singosari. Kalau untuk ular, tentunya berkaitan dengan ular ini adalah karena di situ banyak pohon-pohon besar ya, ini masih ada kaitannya dengan itu adalah siluman kalau aku lihat, karena di situ menjadi tempat mereka berkumpul, bukan hanya macan tapi ada siluman dan juga seperti aku bilang tadi korban-korban dari kekejian Belanda juga ini adalah arwah penasaran, sehingga tempat tersebut dijadikan tempat perkumpulan mereka atau rumah mereka, dan masyarakat meyakini bahwa di situ adalah ada kerajaan gaib. Kalau sosok mengenai seorang makhluk penunjuk arah kematian itu adalah kalau aku lihat di situ karena gerbang gaibnya ini adalah kalau aku lihat laki-laki ya, bukan wanita, tapi dia adalah seorang pria. Itu adalah salah satu company Belanda yang memang di situ dia tidak bisa lepas ya, ketika dia mau pergi ya, mau apa ya, kalau aku bilang ketika berperang dia mau mundur kemudian akhirnya ditembak mati ataupun diserang bersama-sama, maka arwahnya juga di sini tidak tenang, sehingga ketidaktenangannya dia menjadi roh gentayangan, sehingga dia juga merasa ada kekesalan, kebencian, sehingga dia itulah yang selalu menyesatkan warga sekitar, bahkan pengunjung yang sedang melintasi daerah tersebut ya, sehingga dengan tujuan kamu harus ikut merasakan kesakitan seperti aku dulu, sehingga hati-hati seperti aku bilang tadi, dimanapun kita berada dalam melakukan perjalanan, perbanyak sholawat dan jangan lupa berdoa. Nah, satu lagi ya Kak Felin. Ini kan Kak Felin tadi sudah sempat melihat dari TikToknya Embolet. Nah, dia bilang di situ ada makam keramat. Nah, kalau boleh tahu makam keramat siapa sih? Itu adalah salah satu makam keramat dari, kalau aku lihat, panglima dari Majapahit ya, dan beliau juga ini adalah seorang pemberontak ataupun beliau ini juga yang menyebabkan peperangan antar dua kerajaan tersebut, sehingga makam itu juga tidak banyak dikunjungi orang karena bawaan dan hawanya adalah panas, dan tentunya orang-orang yang pernah berziarah ke situ insya Allah orang-orang tersebut memiliki tujuan dan juga memiliki tujuan dan keinginan yang jelas, keinginannya adalah sesuatu hal yang akan merugikan diri dia sendiri. Oke, terima kasih Kak Felin. Kamu mah dikembangin